Hai, jadi eh aku lagi ngumpulin surat dokumen untuk GKS. Ini udah di apostyle semua. Nah, jadi ini aku ada yang apostyle cuman di di sworn translator. Terus ada juga yang pakai notaris saja. Nih. Terus ada juga yang sworn translator dan dokumennya dokumen konvensional. Jadi kalau yang tadi dokumennya tuh elektronik yang tanda tangannya udah pakai QR. Terus ternyata karena aku banyak salah beberapa kali salah, jadi aku bakal ngasih tahu yang betulnya tuh seperti apa biar tidak lama lagi. Nah, jadi ini untuk dokumennya, misalkan aku mau pilih dokumen pendidikan, tujuannya South Korea, terus jenisnya cuma ada apostyle karena emang kita mau apostyle. Terus untuk data dirinya, kalau mau diri sendiri tinggal klik ini, kalau mau apostyle punya orang lain, klik yang orang lain. Terus nanti kalau apostyle orang lain ada template-nya lagi buat template surat kuasa. Ininya nanti isi kayak biasa. Nah, di bagian ini kalau dokumen elektronik itu kan yang tanda tangannya QR nih, di sininya ada penjelasan. Kalau konvensional yang manual. Terus jenis dokumennya, kalau misalkan aku dokumen ijazah yang di translate. Nah, di sininya tuh dokumen terjemahan. Kalau dokumennya di notaris, ininya pakai dokumen notaris. Terus nomor dokumennya diisi sesuai sama kayak nomor ijazah, nomor transkrip, terus nomor kartu keluarga gitu. Di sini nama dokumen. Kalau nama dokumennya di sini aku tulis ijazah, dokumen translate ijazah gitu. Terus dokumen notaris ijazah gitu. Nah, kalau nama yang tertera di komen baru nama diri sendiri sama nama ayah untuk kartu keluarga. Jumlah yang dicetaknya satu aja. Terus tanggal dokumennya masukin tanggal kalau di sworn translator masukin tanggal sworn translatornya, nanti tuh ada di capnya di bagian bawahnya di cap itu. Terus lampirkan dokumennya. Di sini dokumennya tuh bisa milih beberapa berkas. Nah, jadi langsung aja masukin lampiran pertama tuh dokumen yang sworn translatornya, dokumen yang kedua dokumen aslinya. Nah, kenapa harus dipakai penerjemah tersumpah atau notaris? Soalnya nanti yang dicetaknya itu nama pejabat publiknya. Di sini misalkan aku pakai translatornya namanya Susilo. Nama pejabat publiknya ada di sini ya. Nanti untuk instansi pejabat publiknya, ya di sini nggak ada pilihan ya. Jabat publiknya jadi penerjemah tersumpah Susilo. Terus untuk jabatannya nanti pilih tempat cetak sesuai wilayah masing-masing. Habis itu tinggal diklik tanpa permohonan. Nanti di sininya ada tipe dokumen, nama jenis dokumennya apa gitu. Kalau udah sesuai baru simpan dan lanjutkan. Jadi kalau misalkan dokumennya tuh udah bahasa Inggris, tapi kayak cuma dari kampus, kita tuh harus minta tanda tangan notaris. Nah, kayak gini nanti dapetnya. Tanda tangan notaris ini tuh satu capnya 50.000. Sangat nggak tahu ya di semuanya sama, tapi punya aku 50.000. Jadi ini nggak usah pakai sworn translator dan berhasil di apostyle. Soalnya kan kalau aku lihat ada orang yang udah notaris iya, terus nanti di sworn translator itu kayak makan biaya banyak. Jadi akhirnya aku mencoba sendiri dan bisa. Terus yang ini kartu keluarga karena bahasa Indonesia, jadi di translate pakai sworn translator, penerjemah tersumpah. Ini harganya 75.000. Karena ini yang kartu keluarga tuh ada nama orang lain, ada nama orang tua, ada nama kakak adik. Kita harus ngasih lampiran di uploadnya tuh lampiran yang aslinya yang bahasa Indonesia. Tapi biar nggak salah-salah terus, aku upload semua. Pokoknya aku upload yang ditranslate atau yang dinotaris sama dokumen aslinya gitu, biar nggak salah. Oh, sama kalau misalkan ditranslate bahasa Inggris kayak ijazah aku kan tahun 2023, tapi aku translate 2024 gitu. Tuh pakainya tanggal dokumennya tuh tanggal dokumen yang ditranslate, jadi tahun yang 2025 itu.
Sekarang aku sambil arrange dokumennya biar sesuai, biar tidak bingung. Ini applicant's parent proof. Ini tuh buat kalau misalkan kalau misalkan pakai akta kan harus tetap pakai kartu keluarga ya, jadi kayak mahal. Jadi mending langsung pakai kartu keluarga biar murah. Di kartu keluarganya tuh nggak ada ayah atau nggak ada ibu, kayak mau cerai atau apapun itu, terus ada lampirannya lagi kayak kematian, dokumen kematian atau dokumen cerai. Tapi kalau ya pokoknya kalau nggak ada di surat dokumen kakaknya itu nama salah satunya, harus pakai surat. Terus nanti di apostil lagi, jadi lebih mahal. Nah ini kalau udah selesai dikasih kayak di print yang dari listnya, terus ditempelin di kanan, harus di kanan, tapi kayaknya gimana aturannya. Dan kalau zaman aku kalau tahun ini tahun 2025 kita tuh harus pakainya ini binder paper, nggak boleh pakai clip atau hacker, paper clip atau hacker. Sini yang fotokopiannya. Kalau betul sekali, kalau zaman wae kayak kalau ini aku kalau tahun 2025 tuh kan aku university track ya, jadi dia harus 2 set, satu original, satunya lagi kopian. Dan yang kopiannya tuh buat di langsung ke university tracknya juga, langsung ke university. Kalau misalkan di fotokopi kan nanti kayak bingung ya, takut berantakan. Di sini tuh kayak ada nomornya gitu loh, buat nyamain nanti biar tidak salah. Nanti kalau salah bagaimana gitu kan. Diklik kayak gini, nanti juga ini sama pakai tulisan kayak gini, karena 2 set dokumen kan, satu original satu copy, jadi aku bikin kayak gini. Ini original dokumen, nanti kan ininya tuh kayak agak dilipat gitu ya, jadi aku nggak terlalu ujung biar nggak kelipat. Yang copy dokumen, terus nanti masukin yang ori ke sini, yang ini yang copy, terus dimasukin lagi ke amplop. Sebenarnya ini bentukannya tuh sama nggak sih? Enggak, lebih gede dikit yang ini, jadi ini emang di luar. Nanti dia dimasukin, terus ininya juga di seal pakai ininya juga di seal pakai double tip. Terus pokoknya sampai dipasin banget gitu loh, kayak dilipat gitu sesuai A4 biar masuk ke sini. Terus di sininya juga disegel, sama ininya aku mah dilem biar aman. Terus nanti alamatnya di sini aku taruh alamat aku, alamat pengirim. Terus di bawah sini aku taruh alamat universitas. Apa kebalik ya? Sama aja kan ya? Di sini alamat universitas, di sini alamat aku. Diurutin sesuai ini. Ini nomor 1 nyampe ini nomor 22. Kita diurutin di sininya. Diurutinnya harus sama. Ini nomor 11 untuk kakak. Nomor 12 bachelor certificate sama transkrip gitu deh pokoknya. Nah akhirnya aku sudah selesai. Ini yang orinya. Terus aku juga di ini lagi, aku klip lagi. Terus ini yang
Ini yang kopinya. Sini aku mau masukin yang original dokumen. Kalau bisa tuh kayak di pas ke ujung-ujungin gitu ya, biar bisa dilipat nantinya. Tak salah, soalnya ini punya orang guys, kalau salah. Nah terus kan ini ada kayak lebihnya gitu ya, dan itu kayak dilipat nyampe gitu, nyampe ini kan ada batasnya di sini. Nah dilipat nyampe situ, biar apa? Biar masuk ke amplop yang lebih besar tadi, kayak karena lebih besarnya tuh sedikit, jadi sebaiknya aku bakal lihat lagi karena deg-degan sekali coy. Kan satu, kedua, tiga, tarik lem, 5, dari condition, 8, dari beringan, 9, dari 10, semuanya di tangan. Ini tuh ngerjainnya emang harus hati-hati sport. Udah. Aku harus cek dulu ininya. Jadi aku pakai ekspedisi QCN. Dia tuh apa ya namanya QCN tuh? Pokoknya namanya QCN. Kata orang-orang tuh kayak ini tuh underrated tapi bagus. Soalnya aku nggak tahu waktu itu nyari di YouTube terus dapet ini, terus ada cutting aku juga nyaranin pakai ini, jadi aku bakal pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan aku segel, semoga tidak ada yang salah. Terus ini yang kopinya, terus ini aku bakal masukin yang dokumen kopi. Aku bakal cek dulu sekali lagi. Capek banget. Udah selesai. Ini tutupnya. Terus aku mau ngambil apostyle punya teman aku. Jadi aku hari ini sangat sibuk. Semoga tidak haus karena aku sedang puasa, gengs. Terus aku kayak kalau puasa aku sebenarnya semua orang ya tidak bisa jadi alasan. Kayak gimana dong, haus. Sekarang saatnya masukin ke yang paling besar.